Halo, nama saya Amel, umur saya 25 tahun. Saya karyawan swasta yang bekerja di suatu perusahaan di Jakarta. Saya kesini karena saya jujur mempunyai masalah, terutama masalah batin. Saya ditinggal nikah oleh... Hilang, gak ada kabar seminggu. Sekali gak ada kabar dihubungin cuma untuk diputusin. Gak cuma diputusin sih, ditinggal merit juga. Hidup gue cuma penuh disakitin dan ditinggalin. Gue capek nangis sampai air mata gak keluar lagi. Gak ada hasrat hidup lagi. Buat apa gue hidup? Udah gak ada artinya. Mending gue bunuh diri aja, biar tenang, gak mikirin hal-hal seperti itu lagi. Gak ada lagi yang sayang sama gue. Gue pergi pun gak akan ada yang sedih. Hidup gue udah gak ada artinya. Gue mati aja kali ya, bakal tenang dan gak ada yang bikin sedih lagi. Saya mempunyai masalah, terutama masalah yang seperti orang-orang di luar sana, yaitu masalah patah hati. Permasalahan saya dimulai oleh pertengkaran saya dengan pacar saya sekitar 2 minggu yang lalu. Saya tidak melakukan kontak sama sekali, dan ketika pacar saya menghubungi saya dikirimi undangan pernikahan dari dia. Dia mengirimkan lewat WhatsApp. Saya seketika itu hancur, saya merasa marah. Kenapa orang bisa setega itu? Saya tidak pernah jahat sama dia. Kenapa dia mengkhianati saya?
Saya kesini karena saya jujur mempunyai masalah, terutama masalah batin. Saya ditinggal nikah oleh mantan saya, sekarang mantan saya. Dia meninggalkan saya begitu saja, menikah bersama orang lain yang sebelumnya dia sudah menjanjikan kepada saya kalau dia akan menikahi saya. Selama saya berhubungan dengan dia, saya menjalin kasih sama dia, saya memang menemukan banyak ketidakcocokan. Cuman saya tidak berpikir kalau bakal seperti ini jadinya, bahwa dia bakal bersama orang lain. Jujur saya ingin bunuh diri, saya merasa hampa, saya merasa tidak cukup untuk semua orang, saya merasa tidak berguna untuk hidup. Tapi setelah saya pikir-pikir, masih banyak hal-hal positif yang bisa saya lakukan selama saya masih hidup. Ya, hari ini ada pasien saya memang setiap hari selalu seperti itu tanpa diundang dan lain-lain. Kalau memang saya ada di rumah, saya akan pasti melayani karena saya juga ada kesibukan di dalam pekerjaan. Saya tadi ditelepon, datang seorang remaja, gadis, wanita yang datang ke tempat saya dan dari muka pintu sudah menangis tersendu-sendu dengan adanya suatu peristiwa. Dia belum berkata apa-apa, tapi body daripada bahasa tubuh, body language itu selalu bisa terlihat apa yang sedang dialami. Dan pada saat itu seperti biasa, kalau yang namanya anak muda, efek-efeknya atau ujung-ujungnya adalah patah hati. Nah, disitulah akhirnya terungkap benar dia menangis karena dia baru saja putus cinta dengan pasangannya. Nah, apa yang harus kita perbuat? Kita dengarkan dulu. Tidak ada yang namanya pro dan kontra. Tapi bagaimana kita menampung daripada emosional dari seorang gadis remaja yang putus cinta. Karena terus terang, cinta bisa membuat buta. Ya, banyak sekali orang tidak memandang daripada yang namanya mata ketiga. Tetapi apa yang dilihat secara duniawi selalu menjadi indah. Padahal perjalanan hidup kita bukan hari ini karena makan cinta. Cinta memang boleh, tetapi perlu hati-hati dan menjaga cinta itu menjadi abadi. Tidak mudah untuk merangkum dari suatu cinta menjadi kasih dan sayang. Sahabat, dan sahabat saya memberikan saya saran untuk menghubungi Papi Kokon. Nah, teman saya pun memberi saya kontak kepada saya, dan saya langsung menghubungi karena saya memang tidak tahu saya masih cerita ke siapa. Jadi saya langsung menghubungi dan Papi Kokon pun langsung membalas. Ya Tuhan, lindungilah pasienku, ibu yang sedang bermasalah dengan kakinya, yang sudah 5 tahun tidak bisa digerakkan, bahkan sekarang jadi mengecil kakinya. Saya percaya ya Tuhan, karena dia dengan berkata saja maka dia akan sembuh. Dan tolonglah dia, jamalah penyakitnya agar kau musnahkan dan kau normalkan kembali. Semoga dia rajin olahraga lagi untuk menggerakkan kakinya. Saya percaya Engkau hadir di dalam doa saya dan doa dia. Amin.
Iya, papi tahu apa yang lagi kamu alami, ya. Pasti putus cinta. Ya sudah, ya. Pertama kan kamu tahu jodoh itu kan dari Tuhan. Nah, jadi kalau memang diputuskan dan lain-lain, mestinya bukannya nangis. Mestinya apa? Kamu senang. Ya, kenapa kamu senang? Supaya apa? Musibah yang akan datang yang kamu nggak tahu dan lain-lain itu bisa dihalau dan tidak mengena daripada diri kamu, nak. Ya, jadi nggak usah disesali. Ya, jodoh itu dari tangan Tuhan, pasti akan diberikan yang terbaik. Lebih baik sekarang putus daripada nanti. Nah, lihat, mata kamu jadi kuyu, mukanya jadi suram. Ayo buka aura, ya. Banyak beribadah, banyak berdoa, percaya pasti Tuhan kasih yang baik, ya. Sudah, jangan sedih lagi, ya. Ya, setelah saya memberikan suatu kekuatan dengan wejangan-wejangan, tetapi ingat, bila mana orang sedang lagi putus asa dan lain-lain, jangan terlalu banyak diberi nasihat. Kita lebih banyak diam dan mendengarkan semua permasalahan dia yang dia keluarkan. Karena itulah yang biasanya orang menjadi sakit pikiran dan jiwa karena tidak ada orang yang mau mendengarkan dia. Bahkan sebaliknya, seringkali orang yang lagi membutuhkan pertolongan malah dia diomeli, malah dia dikatakan bodoh atau hanya diberi nasihat. Itu sangat salah. Memberi kekuatan kepada orang adalah dia harus melepaskan dulu semua beban yang ada di jiwa dan di pikiran dia. Maka setelah itu dia ada perasaan lega. Apalagi pada saat itu dia menangis. Menangis itu adalah suatu obat untuk melepaskan daripada apa yang ada yang tekanan di dalam jiwa daripada diri seseorang. Nah, banyak sekali pasien-pasien saya yang harus saya tolong. Segala macam hal yang dia lakukan di dalam penyakit jasmani, rohani maupun kuasa-kuasa gelap. Ada orang yang tidak percaya bahwa dia kena dari kuasa gelap. Tetapi pada saat kita ajak bicara, dia suka melamun, melantur, bahkan suka kita tepok supaya apa? Dia ingat kembali. Nah, disinilah. Nah, biasanya itu ada perasaan gelisah, badan panas, dan kemudian tanpa disadari suka-suka pundak ini selalu beratnya luar biasa. Kemudian apalagi? Di kaki kelihatannya ini seperti ada yang ngeganduli sehingga dia tidak bisa berjalan. Dan yang paling sering dilakukan adalah ulu hati ini seperti ditusuk oleh jarum serta kepala itu bisa 7 keliling seperti kita kena penyakit vertigo. Nah, gejala-gejala itulah adalah gejala-gejala dia lagi diserang oleh kuasa gelap. Nah, obatnya adalah satu, hanya percaya kepada Tuhan, banyak ibadah, banyak berdoa, banyak berpuasa, dan banyak beramal. Pasti sembuh. Oke, tapi terapi dulu ya kamu ya. Dalam tangan ini dia merasakan suatu kehangatan yang luar biasa mengalir pada tubuh dia, agar dia diberi kekuatan yang luar biasa untuk pulih kembali dan semangat kembali. Terutama ya Tuhan, pada saat dia ingat sekali, begitu pula ya Tuhan, pada saat dia makan di warung yang kepedesan bersama ya Tuhan, tetapi airnya tidak ada. Tolonglah ya Tuhan, satu persatu kenangan itu hapuskan. Pertemukanlah lagi dengan orang yang lebih baik. Akhir-akhir ini jadi semua badannya dia terasa tidak nyaman. Tolonglah supaya dia tidak gelisah dan dia bisa tidur dengan nyenyak. Pada saat itu ada kelucuan di dalam kaos kaki bolong itu ya Tuhan. Sering mengejek dan tentu saja ya Tuhan, hari ini yang dia sering susah tidur.
Tolonglah hari ini ya Tuhan, karena perasaan hati yang galau mungkin menjadi pengganti. Sudah lama tapi dia tidak gubris ya, mukanya lonjong ya Tuhan. Bila mana memang itu menjadi sahabat dia, biarlah dia mulai mendapatkan pulih dengan sahabat yang baru. Begitu pula ya Tuhan, berikanlah waktu setelah COVID ini, ada suatu rencana yang indah dengan ibunya dan orang tuanya yang ingin pergi jalan-jalan ya Tuhan. Tolonglah Kau wujudkan jalan-jalan itu untuk kegembiraan, untuk melupakan dari peristiwa yang sakit ini. Ada keinginan untuk melanjutkan pendidikan ya Tuhan. Dan yang kedua, terlihat sekali ada sesuatu yang ingin dia membuat suatu kue ya Tuhan. Tolonglah dia bisa praktekkan kue itu, padahal tadinya kue itu akan diberikan oleh calon pasangannya tadi. Tapi tidak jadi ya Tuhan, dia batalkan semuanya. Saya percaya ya Tuhan, dengan adanya doa ini, Kau pulihkan keseluruhan daripada apa yang sedang dia rasakan. Saya percaya Engkau memberikan yang terbaik daripada anakku Amel ini. Terima kasih ya Tuhan untuk jasmani dia semuanya, organ tubuhnya sehat ya Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang ada, tapi dia lagi sakit dengan hatinya dan jiwa dan pikirannya ya Tuhan. Maka untuk itu, kiranya hawa panas dan ada aliran yang menjala daripada kedua tangan ini, menyebabkan suatu kekuatan pada diri dia. Engkau hadir di dalam tengah-tengah daripada doa ini, karena Engkaulah yang menyembuhkan baik jasmani, rohani, dan kuasa-kuasa gelap. Saya percaya ya Tuhan, karena Amel percaya. Dia ingin dikuatkan, dia ingin dipertemukan dengan orang yang terbaik untuk jodoh dia. Biarlah dia jangan putus asa lagi ya Tuhan. Hari ini dia akan bersinar, dan dimanapun dia berpijak, dia bisa membuat orang sukacita. Semoga Tuhan bersama dia dan keluarga dia untuk setiap harinya. Setelah saya dimediasi Papi Kokon, saya merasa lebih hidup kembali. Saya merasa, ya saya ngapain terus-terusan bersedih-sedih karena hal yang sudah terjadi. Dan saya berpikir, ya saya masih bisa cari pendamping lagi yang lebih baik dari sebelumnya, lebih baik dari dia. Dan saya merasa, ya saya berhak untuk bahagia. Dan bahagia saya nggak mesti sama dia. Jadi untuk orang-orang di rumah yang sedang mengalami fase kayak saya, fase seperti saya, entah masalah apapun, entah masalah keluarga kalian atau pasangan, entah apapun, saya hanya ingin mengingatkan bahwa Tuhan selalu menyertai kalian. Kalian jangan pernah menjauhi Tuhan, karena Tuhan bagaimanapun, Tuhan selalu ada buat kalian. Saya langsung tidak bisa menahan rasa amarah dan rasa tangis saya. Saya menangis ketika saya masuk, dan sebelum saya cerita, sebelum saya menjelaskan hal-hal apa yang saya alami, ajaibnya Papi Kokon langsung tahu, langsung menebak. Secara tepat dia langsung memberitahu kalau luka-luka saya yang saya alami, permasalahan saya, dan bagian-bagian apa dalam tubuh saya yang sakit. Jadi saya kaget di situ. Mengapa Papi Kokon langsung tahu? Kira-kira ini kok sering murung? Nggak tahu kok, aku udah capek hidup. Kamu cerita deh sama kakak, kenapa?
kayak tiap orang tuh datang di hidup aku tuh cuman buat ngecewain aja. Kayak aku tuh udah capek ngejalanin semua, kayak aku udah kenal sama orang baru, terus aku ngebiarin dia ngambil hati aku, terus nanti itu aku berhubungan lagi sama dia dan kayak terus pada intinya dia nyakitin aku. Ya bukan berarti hidup kamu harus berakhir ya. Perjalanan kamu masih panjang. Oke. Kamu harus sabar ya. Tapi Kak, gak segampang yang kata Om ini. Iya benar sih, memang berat. Tapi kamu harus banyak sabar. Oke, mau banget bisa sabar. Ya, tadi baru saja Amel saya terapi di mana apa yang terjadi pada dia kalau seseorang memang mengalami musibah, permasalahan hidup atau luka daripada batin dia, itu gampang sekali dimasuki oleh kuasa-kuasa gelap yang menyebabkan dia akhirnya suka menutup diri sehingga seringkali orang ingin bunuh diri, ingin cepat mati dan hal-hal yang dilarang oleh agama manapun juga. Nah, pada saat itu saya meraba dari keseluruhannya. Yang tadinya jasmaninya tidak ada rasa sakit, akhirnya semua dia merasa sakit. Karena apa? Satu, karena pikiran. Kedua, karena kurang tidur. Ketiga, karena tidak nafsu makan. Dan yang keempat, dia selalu menutup diri dari nasihat-nasihat orang yang memberi kekuatan kepada dia. Nah, disinilah bagaimana cara pengobatan secara pribadi. Semua orang bisa menyembuhkan diri sendiri. Jadi tanpa obat-obatan, yang penting yakin dan percaya dan berserah kepada Tuhan, maka dia akan disembuhkan. Aku boleh minta minum? Boleh, silakan Nak. Yuk minum. Terima kasih ya. Oke, sama-sama. Gimana perasaan kamu? Enak? Udah nyaman? Iya, Lega? nyaman juga. Bisa melupakan? Bisa. Ah. Aku lebih fokus ke hal-hal baik, ke hal Oke. positif. Kenapa ini udah terjadi sama aku? Ya. Agar Nah, aku jadi bisa jalan pembelajaran hidup. ya. Nah, apalagi yang kamu mau buat Tuhan gimana? Aku bakal lebih deketin diri aku sama Tuhan karena Mm-mm. gimana pun aku ngelakuin apapun, seburuk apapun Tuhan selalu ada buat aku. Dia selalu melindungi aku. Jadi aku bakal lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Oke, tadi pada saat di terapi apa yang dirasakan dari badan dan lain-lain? Aku lebih rileks dan badan aku lebih menerima aura positif dari kopi aja juga. Ada hangat badanmu? Iya. Ada strumnya? Ada? Ada getarnya? Ada. Ada. Oke, ya udah. Ya, dan Papi selalu menyertai kamu. Kalau ada apa-apa, kamu bisa telepon atau WA Papi, kita ngobrol ya. Kamu bukan orang lain, ya. Cepat sembuh ya. Oke. Tidak ada obat lain. Dan jangan pakai hal-hal yang benar-benar yang menyebabkan Anda menjadi musyrik. Tetapi yang Anda harus lakukan adalah berpasrah kepada Tuhan, genggam Dia, mengandalkan Dia, maka Anda akan sembuh. Termasuk penyakit jasmani. Nah, untuk semua pemirsa daripada Eljon TV, bila mana Anda ingin menyembuhkan diri Anda sendiri, setiap kali organ tubuh jasmani Anda sakit, Anda tinggal tempelkan daripada tangan Anda. Hati Anda dan jiwa Anda dan pikiran Anda langsung berpasrah kepada Tuhan Anda dan hanya menarik napas dan keluarkan napas saja dengan menyebut Tuhan Anda sesuai dengan agama Anda masing-masing. Nah, tarik napas sebutkan Au, keluarkan napas sebutkan Lah. Allah, Allah. Teruslah seperti itu. Nanti Anda bersaksi kepada saya. Pasti badan Anda yang sakit itu terasa hangat sekali. Dan setelah itu Anda tinggal ambil air putih yang hangat. Bilang, dengan namamu ya Tuhan, aku minum air putih ini karena Engkau hadir dan sembuhlah aku. Percaya dengan hal itu? Anda saya jamin akan sembuh. Kenapa? Tuhan kita sempurna. Nah, begitu pula dengan pikiran-pikiran. Kalau pikiran kita terus terganggu dari luka-luka batin kita, ingat, di dalam sukacita orang yang menyakiti kita, kita ada duka cita. Di balik, kita harus mendoakan orang yang menyakiti kita setiap hari. Bila mana kita mendoakan dari orang yang menyakiti kita, maka hati kita akan damai, kita mendapatkan pahala, dan akhirnya setiap hari kita mendapatkan energi yang positif buat kehidupan kita. Jadikanlah sukacita dimanapun Anda berpijak. Berarti Anda setiap detik selalu ada nilai di hadapan sesama dan Tuhan kita. Yang saya rasakan setelah pengobatan oleh Papi Kokon,
Jujur saya merasa ketika diobati itu saya merasa ada sesuatu yang hangat yang menyentuh saya dari pundak dan tangan, dan saya merasa aliran darah saya mengalir cukup lancar dan saya cukup rileks. Dan setelah dikasih wejangan oleh Papi Kokon, saya jujur merasa lebih ingin mencoba hobi baru dan saya ingin melakukan hal-hal yang sebelumnya saya tidak bisa lakukan. Saya ingin melakukan hal positif juga. Jadi aura dari Papi Kokon itu menyentuh saya. Jadi aura positif dari Papi Kokon terasa tepat di saya, dan saya lebih bisa untuk membuka mata dan mencoba untuk bersyukur. Mungkin kalau saya tidak ke kantor Papi Kokon untuk hari ini, mungkin saya akan merasa sedih sampai sekarang dan akan terus depresi dan tidak melihat hal-hal yang positif yang sudah Tuhan kasih ke saya. Dan untuk masalah bunuh diri, saya berpikir lagi lebih jauh, untuk apa saya bunuh diri, siapa yang diuntungkan. Bunuh diri itu bukan penyelesaian. Jadi pesan saya untuk orang yang nonton dan orang-orang yang sedang patah hati ataupun sedang depresi, entah masalah kalian itu apa, kalian harus bisa lebih untuk mencari kegiatan yang baru yang membuat kalian bisa melupakan hal-hal yang membuat kalian jatuh, dan kalian harus lebih bersyukur. Dan jujur saya merasa lebih hangat, saya merasa lebih senang dengan kata-kata dan aura-aura positif yang Papi Kokon berikan kepada saya. Ketika Papi Kokon mencoba menyembuhkan saya, itu saya merasa hangat dan saya merasa aura positif keluar dari kata-kata dan sentuhan dari Papi Kokon. Jadi saya ingin saya ingin orang-orang di luar sana yang sedang merasa sakit dan hancur, saya ingin mengingatkan kalau semua pasti ada prosesnya, dan jangan menyerah karena masalah pasti akan berlalu. Dan terus ingat bahwa akan ada selalu orang yang sayang sama kalian, dan ingat kalau Tuhan itu gak akan pernah ninggalin kalian. Terus dekat sama Tuhan. Karena jujur saya udah mulai jauh dari Tuhan, makanya saya merasa hampa, saya merasa buntu. Jadi setelah Papi Kokon menjelaskan kepada saya, dia memberi wejangan, saya jadi ingat, oh ini ya, saya jadi selama ini tidak ingat pada Tuhan, padahal Tuhan selalu baik sama saya. Dia selalu memberi saya tiap hari kenikmatan yang saya lupa untuk syukuri. Jadi itu pesan dari saya. Terima kasih Papi Kokon, berkat Papi Kokon, wejangan dari Papi Kokon, dan aura positif yang telah Papi Kokon berikan kepada saya tadi, saya merasa jauh lebih baik, dan saya merasa jauh lebih bersyukur, dan saya merasa saya ingin hidup lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi saya berterima kasih. Hai sahabat Eljon TV, hari ini di Instagram dari Eljon TV ada 2 masuk pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan kehidupan mereka. Biasanya mengenai kesehatan, baik jasmani, rohani, atau ada hal-hal yang gaib yang tidak terlihat tetapi dia merasakan sesuatu yang mengganggu dari kehidupan dia. Semuanya berdasarkan kekuatan dari Tuhan kita. Karena Anda percaya, maka Anda akan dilindungi oleh Tuhan kita. Nah, saya akan bacakan apa pertanyaan dari di Instagram daripada yang ada di Eljon TV.
pemirsa, suatu pertanyaan bagaimana memulai daripada doa sehingga ada gangguan dari gangguan kuasa gelap yang dimana umat manusia memang dijagai, dipagari oleh iblis yang tidak ingin kita bersatu dengan Tuhan kita. Dia mau menjauhi diri kita kepada Tuhan kita. Biasanya kita pegal sekali di pundak, kemudian terasa berat sekali untuk bangun dan malas untuk memulai daripada doa tersebut. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, biasakan sebelum Anda tidur, berdoalah di dalam hati Anda bahwa Anda meminta supaya kalau kita doa subuh dan lain-lainnya bisa dibangunkan. Nah, pada saat itu tanpa Anda sadari, Anda tidak perlu pakai jam, waker dan lain-lain. Anda pasti dibanguni. Kenapa? Anda disayang sama Tuhan Anda. Nah, solusinya adalah apa? Berdoa dulu pada saat malam sebelum Anda tidur, sehingga pada saat kewajiban kita untuk doa subuh dan doa-doa yang lain, Anda akan dibangunkan. Dan kemudian apalagi? Pada saat Anda melek mata, langsung Anda menyebut, thanks God, terima kasih Tuhan. Nah, pada saat itu ada suatu energi yang akan membuat Anda menjadi bangun dan mulailah Anda berdoa. Nah, saat berdoa juga kosongkan pikiran. Jadi jangan langsung berbicara. Doa yang baik adalah tidak meminta. Doa yang baik adalah berpasrah pada kehendaknya. Itulah doa yang baik. Kenapa tidak boleh meminta? Padahal kita sebagai manusia kalau berdoa selalu meminta. Ingat, bila mana doa itu tidak dikabulkan, kita sering sekali luka dan sakit hati. Akhirnya menyalahkan Tuhan bahwa Tuhan tidak sempurna karena tidak mengabulkan doa kita. Anda tahu, Tuhan yang lebih tahu dari kita. Dia tidak kabulkan doa kita karena satu, kita belum siap. Kedua, dia menghindari kita dari musibah yang akan datang yang lebih parah daripada apa yang kita rasakan saat ini. Dan yang ketiga, pada saat itu memang belum waktunya kita mendapatkan dari jawaban doa itu. Selamat mencoba. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, sahabat Eljon, overthinking. Di mana segala sesuatu yang memburu dan mengejar daripada diri kita, itu yang menyebabkan kita merasa tidak nyaman dan tidak siap. Apapun yang akan kita kejar, padahal yang kita kejar itu tidak kita bawa pada saat kita meninggal. Ingat, suatu ketenangan jiwa harus dididik daripada pribadi sendiri, bukan orang lain. Karena kebahagiaan adalah milik pribadi, bukan milik orang lain. Bentuklah itu di mana adalah berpasrah, menyerahkan diri kepada Tuhan, itu adalah yang terbaik. Kalau Anda sudah biasa seperti itu, berpasrah kepada Tuhan, Anda tidak perlu khawatir. Meskipun dengan adanya suatu hantaman dan permasalahan yang pada saat itu kita sudah lepas tangan. Dan kemudian akhirnya apa yang terjadi? Kalau overthinking artinya apa? Selalu detail dan selalu takut gagal. Padahal kegagalan itu adalah pembelajaran paling berharga sehingga kita tahu jawaban mana yang benar. Lakukan, coba, laksanakan. Pertanyaan yang ketiga, tentu saja Anda penasaran bagaimana mengatasi dari seluruh problem permasalahan baik penyakit jasmani, rohani, dan kuasa gelap. Pertanyaan yang ketiga, ini sering terjadi, banyak sekali ya dialami, dan saya juga dulu mengalami seperti itu. Tapi akhirnya saya baru melihat bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama, biasanya orang kalau tidak mudah untuk tidur dan bangun lagi, tidur lagi, berarti fisiknya suka-suka tidak terlalu lelah. Jadi pekerjaannya tidak terlalu berat. Nah, biasanya itu diimbangi dengan olahraga. Jadi semuanya ini bisa dengan natural diatasi di dalam benar-benar secara ilmu kedokteran. Bahwa kalau badan fisik kita lelah, secara otomatis pada saat kita mau beristirahat pasti akan mudah untuk tidur. Itu satu. Yang kedua, apakah Anda merasa bersyukur bahwa setiap hari Anda mendapatkan sesuatu yang luar biasa?
Jangan Anda berpikir pada saat ini kita berbicara, berapa banyak orang yang tidak bisa berbicara. Hari ini kita bisa melihat berapa banyak orang yang tidak bisa melihat. Hari ini kita bisa menggerakkan seluruh organ tubuh kita, jasmani kita dan panca indera kita. Nah, itu adalah rasa bersyukur. Jadi jangan pikir bahwa setiap hari kita tidak mendapatkan sesuatu yang istimewa. Sangat istimewa dengan berjalan, dengan melihat, dengan berbicara, itu istimewa sekali. Nah, yang ketiga adalah biasanya kalau sudah antisipasi, sudah melakukan hal ini semua masih belum mempan. Ingat, Anda diberikan napas kehidupan. Pada saat Anda napas, Anda sebutkan nama Tuhan Anda sesuai dengan kepercayaan Anda. Jadi seperti ini saya contohkan. Tuhan, Tuhan. Dengan meditasi, dengan suara yang dari hati Anda, dengan lembut sekali, dengan perlahan-lahan Anda panggil nama Dia. Dan terus terang, saya kalau melakukan hal itu, saya selalu menangis. Tanpa terasa ada sesuatu yang masuk ke dalam jiwa saya. Sehingga pada saat itu saya merasa kecil seperti butiran debu, sehingga saya merasa berdosa. Pada saat saya memanggil hal itu ada sesuatu kayak sesuatu yang tidak terlihat tapi seperti tertarik dan keluar semua. Dan itu membuat hati saya menjadi lega. Selamat mencoba, sampai Anda lelah menyebutkan nama Tuhan Anda, maka Anda akan tidur nyenyak. Jangan lupa, jangan tidur malam-malam, tidurlah dan bermimpilah yang indah. Welcome to Grand Mercure Jakarta Kemayoran. You can start planning your dream now. Our wedding specialists are here to assist you. Safety procedures for the ballroom and all the venue. Ballroom are set with self-distancing protocol. Physical distancing and reduce contact interaction through the gas seat. It's our pleasure to have you stay with memorable night with us. We are ready to serve and welcoming you to Grand Mercure Jakarta Kemayoran.